Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para alim, para ulama, para kiai, para sepuh, para sepuh, khususipun Bapak Kiai Muslimin selaku sesepuhipun NU Ranting Butaksari, Bapak Kiai Mustafa selaku nadir mushola ingkang kita panggil menika segenap jajaran Ansor Banser Desa Butaksari ingkang kawula banggaaken, ngerasaken napa ingkang rutin kita bahas, kita ngaji inggih punika kitab Fathul Qorib ingkang pertemuan sampun kelewat kita bahas wudu sunah wudu sampun kita pasal ingkang salajengipun fil istinja wa adabi qadil hajat, menerangkan tentang tata caranya istinja atau cebok dan tata krama di dalam buang air besar maupun kecil. Wal istinja wa huwa min najautu asyai'a kotok dulu. Kata istinja niku dari kalimat najautu asyai'a. Istinjaun menjadi istinjaun. Hamzahnya itu merupakan pergantian dari wawu. Nah ini diterangkan kalian pengarang kitab Fathul Qorib pilih kata istinja niku saking fi'il madhi yang binanya nakis wawi, naja yarju. Artinya apa? Artinya kotok tubuh. Kalimat naja istinja niku maknanya memutus. Kenapa kok disebut istinja dengan arti memutus? Maka annal mustanjia yang tahu bil aza an nafsihi. Seakan-akan tiang ingkang istinja punika memutus penyakit dari dirinya. Ketika sampun tuntas anggenipun buang hajat, maka terputus pula penyakit. Keranten kotoran yang ada di dalam tubuh kita kalau tidak dibuang malah justru jadi penyakit. Makanya istinja itu ada keterkaitan dengan makna itu. Wis plong, nah cara tiang Jawa ngarani pun plong. Nah plong ini disebut istinja. Wajibun min khurujil baul wal ghaid. Hukumnya kita cebok itu wajib dari keluarnya air kencing maupun keluarnya kotoran, buang air kecil maupun buang air besar. Bilma awil hajar, alatnya dua. Yang pertama menggunakan air atau menggunakan batu. Oma bimaknahu, atau yang semakna dengan batu. Berarti maknanya apa? Mingkul lijabidin tohirin koliin ghairi muhtaromin. Setiap perkara keras suci mampu menghilangkan najisnya dan tidak dimuliakan. Jadi berapa ini aturannya? Jamit itu berarti keras, buatan lembek. Berarti tisu masuk enggak? Masuk.
jamin, ya. Terus tohir, tisu suci. Kole itu berarti bisa menghilangkan najisnya, tisu bisa. Terus terakhir 4, ghairu muhtaram, tidak dimuliakan. Tisu juga tidak dimuliakan. Ya, kalau kertas ada tulisannya Al-Qur'an, maka yang terakhir tidak masuk karena itu muhtaram. Tulang pertama tohir, jamin masuk, tohir masuk, kolek masuk, tapi muhtaram, ghairu muhtaram tidak masuk. Kenapa? Karena tulang itu disebutkan makanannya jin. Nah, berarti makanan manusia atau makanan bangsa jin ini juga dihormati. Sehingga untuk menjaga tata kramanya jangan cebok menggunakan Tuhan. Nah, itu demi menghormati tetangga kita, ya, bangsa jin itu. Nah, terus walakin al-afdal ayastanjia awalan bin ahjar sumpahnya bi'uha saniyat birma. Ini tata cara yang utama, ya. Istinja pertama menggunakan batu, setelah itu diteruskan dengan air. Ya, ini tidak umum dipakai biasanya, ya. Kita hanya memakai satu tahapan, yaitu pakai air langsung. Ya, sebenarnya yang paling utama ditisoni dhisik, setelah itu baru air. Itu yang paling utama. Wal wajib salah sumasakat. Yang wajib itu 3 usapan. Berarti 3 tisu atau 1 tisu berbeda sudut. Nah, itu yang wajib. Walau bisalah sati atrofik hajarin wahid, senajan menggunakan 3 sisi dari 1 batu. Tadi ya, misal tisunya untuk lebar, sehingga bisa menggunakan ujung-ujung 3 sisi yang berbeda. Wa yajuzu ayyatasirul mustanji alal mak. Boleh orang yang beristinja itu cukup hanya dengan air, karena air ini yang paling utama. Air ini yang paling bisa membersihkan. Atau ala salah satu ajarin yungki bihin al mahal, atau menggunakan 3 batu yang bisa membersihkan tempatnya. In hasalal ingkok biha, jika sudah terjadi bisa dipastikan bersih. Nah, ini cuma karena istinja menggunakan batu atau yang lain-lain ini kekuatannya atau levelnya itu di bawah air, maka nanti ada aturan yang tepat, ada aturan-aturan lagi. Wailah, kalau belum bisa bersih, zada alaiha, ditambahi. Jadi 3 enggak cukup, ya berarti 5, ya, sekira ganjil hatta yungkia, sehingga bersih. Wa yusadu ba'da dari ke atas list, ya, disunahkan hitungan ganjil, ya, hitungan yang tidak genap. Faida ala dan istiqsar ala akadima falma abdul. Kalau hanya ingin pilih salah satu antara batu dengan air, maka air yang paling utama. Nah, ini yang kita sebutkan tadi. Anau yuzilu ainan najasah wa asaruha, karena air ini yang mampu menghilangkan najis dan bekas-bekasnya. Tuntas air. Di dalam membersihkan itu air itu sangat tuntas, tidak seperti kertas atau barang-barang lain. Itu air tuntas, tapi masih dianggap hukumnya. Ya, najis hukumnya kan sudah tidak ada warna, rasa, bau, tapi di situ masih dihukumi najis. Nah, makanya dia hukumnya. Nah, orang yang cebok menggunakan batu itu ibaratnya seperti itu. Maka nanti di dalam sholat ada batasan-batasan. Bahasa namanya imam mustajmir itu bagaimana? Nah, dalam bab sholat jamaah ada. Karena imam mustajmir itu belum mampu gugurno sholatin makmum, ya. Kecuali sudah darurat, ya. Kabeh mustajmir misal. Imam sak makmume kabeh pepere gawe waktu kabeh. Nah, itu berarti lain kalau hukumnya seperti itu. Kalau yang makmumnya tidak mustajmir, tidak tidak istinja dengan batu, imamnya istinja dengan batu, nah nanti kayak ada ketentuan hukum tersendiri dalam bab jamaahnya. Terus wasartu ijza istinja belajar, syarat istinja menggunakan batu itu supaya cukup apa? Ala yajib wal kharij an najas.
bahwa kotoran yang keluar, ya kotoran najis yang keluar itu belum kering. Jadi saya angkat mah ya, baru keluar. Nah, terus wa'ala yang takilaan maka dikuruji, tidak berpindah dari tempat keluarnya, tidak merembet ke mobil, ya. Najisnya itu tidak merembet lain, jadi ya orang kenceran, ya, sehingga menyebabkan apa? Kotorannya melebar kemana-mana, karena tidak punya kekuatan seperti air. Walayatro alaihina jazun akhor, tidak kedatangan najis lain, ya, orang campuran keringat, ya, tidak kecampuran air kencing misal. Fa'inita fasartun min dalika ta'ayana alma. Kalau ternyata tidak terpenuhi syarat tersebut, maka harus menggunakan air. Nah, itu makanya saya katakan bahwa istinja menggunakan batu itu level 2. Level pertama adalah air. Karena level utama maka serba komplit, ya. Level utama ini yang paling pokok pasti komplit, ya, semuanya terpenuhi syarat-syarat itu, sehingga bebas. Tapi kalau level kedua ini bahan pengganti, ya, cadangan, sehingga kalau nggak ada air solusinya pakai batu. Nah, kekuatannya otomatis tidak seperti yang pertama. Bon. Selanjutnya, bagaimana tata cara di dalam istinja? Apa yang harus dipatuhi atau apa yang harus dijauhi? Ya. Yang pertama, jangan menghadap kiblat. Ya, kalau istinja atau buang air besar, ini jangan menghadap kiblat. Terus jangan pula membelakangi. Ya, istiqbal kiblat wastidbaruha fi sofrok. Ketika buang air besar, buang air kecil tersebut dilakukan di tempat lapang, bukan toilet maksudnya, ya. Beda toilet. Kalau toilet itu bebas, karena sudah dikhususkan tempat tersebut sebagai tempat buang air kecil atau air besar, sehingga bebas menghadap atau membelakangi, tidak apa-apa. Ya, ilar yakun baina wa bainal kiblat satir. Ya, ketika tidak ada tutup di antara orang yang buang hajat dengan kiblat, ya, ada aling-alingnya. Jadi caranya kalau di lapangan, nah itu pakai satir. Ya, satirnya berapa di sini? Oh, karena belanja belum selesai diloin. Atau ada satir tapi satirnya tidak sampai setinggi 2/3 dirok. Katakan satu dirok itu berapa? 50 cm, ya. 50 cm berarti 2/3-nya dirok, sekitar 30-an, 5 atau berapa, cukup 35 cm, berarti dodok lah, ya. Sekira jongkok itu dari tinggi 2/3 dirok ini sudah menutupi, ya. Tingginya juga jaraknya, ya, jangan terlalu jauh. Kalau semisal ini sampai, nah, yang bagian kamera, nah itu berarti sudah kejauhan, itu sudah lebih dari berapa meter itu, berarti sudah bukan lagi satir. Oh, balaghuma wa ba'daan, atau ada 2/3 dirok tapi jaraknya jauh tadi, ya, maksudnya. Terus walbunyan, ya, kalau buang air besarnya itu di bangunan, ya, bahwa kalsofrok, ya, ini masih termasuk dihukumi seperti buang air di sofrok atau di lapangan tadi. Ilal bina al muadda bi qadil hajat. Nah, ini berarti sekarang toilet itu. Kecuali buang airnya di bangunan yang khusus disiapkan untuk BAB atau buang air kecil, ya, kita sebut toilet atau jeding. Falakul mata fi mutlaqon, maka tidak haram secara mutlak. Nah, indikasinya begini, kok bahasanya ya jentari wujuban, ini kalau menurut pendapat ini haram, ya. Ketika kita terpaksa buang air di tempat terbuka, tidak pada toilet, maka tidak boleh wujuban, harus dijauhi, wajib tidak menghadap kiblat. Jadi jangan menghadap kiblat, madhep ngilen atau madhep ngetan. Karena
ternyata redaksinya tegas di bawah itu falaful mata fihi finaidin. Ketika ada di toilet itu tidak ada haram mutlak. Wa kharaja bi qaulina al-an, ya, tadi dikatakan kiblat yang sekarang berarti Ka'bah. Berarti kiblat yang dulu tidak apa-apa. Jadi itu pengecualian secara otomatis. Wa kharaja bi qaulina al-an, maka kiblatan awalan, yaitu Baitul Maqdis yang dulu pernah dijadikan kiblat. Ya, fastik baru wastik baru makruh. Nah, ini loh. Hukumnya membelakangi atau menghadap Baitul Maqdis itu makruh. Jadi bukan terus boleh, ya, makruh, masih lebih baik ditinggalkan daripada dikerjakan. Kalau yang di atas itu jelas haram. Ya. Karo maksudnya mengarahkan pistolnya itu ke Ka'bah. Nah, itu kan etikanya baik kurang baik. Nah, itu kalau secara logis masuk akal sekali. Etika tidak baik ketika kita menghadap atau membelakangi Ka'bah. Terus lagi harus menjauhi al-baul fil ma'raqid, ya, menjauhi kencing maupun berak di air yang diam, air yang menggenang. Ya. Beda kalau airnya mengalir, amar jari fayukrau bil ghalib. Kalau airnya mengalir, ya, sungainya mengalir, maka makruh kalau sungainya kecil atau airnya sedikit. Kalau airnya besar tidak apa-apa. Lagi nalaula ijtinabu, tapi diharapkan jangan buang air di air mengalir. Bahasa Nawawi takrimahu fil qalil. Kalau menurut Imam Nawawi malah haram kalau airnya kecil, airnya sedikit. Jarian aurakidan, jadi mengalir maupun diam, itu menurut Imam Nawawi haram. Wa yastaribu aidan al-baul wal ghaid tahta sajara al-musmirah. Ya, kita menghindar untuk tidak buang air pipis atau buang air besar di bawah pohon berbuah. Waktu samroh wa ghairihi, baik ketika musim buah atau tidak. Ono pelem, ya ono kates, ya. Pak Rabu ini sore. Nah, itu bener. Temui bener bareng nih. Kedah dijauhi. Mungkin lah, enten buaya sing logur, enten buaya sing jatuh. Nah, mungkin kenging kotoran tadi. Nah, zaman ini antar pulau kota saya ingat jadi luru wet asem, buah asem, jambu gelas mungkin itu. Nah, kalau di bawahnya itu banyak buah yang jatuh terus misal di ngengei lah, ini kan otomatis akan kecampur di situ. Saya sudah ibu madukin ditorik masluk dinas, juga tidak boleh buang air besar, buang air kecil di jalanan yang biasa dilewati. Kalau zaman dulu setapak mungkin ya. Saat ini kan betul mungkin masuk aspal tadi di PVC, ditulisi. Nah, lebih mau diitil dan di tempat-tempat yang digunakan berteduh. Jadi pos-pos atau jaga yang mungkin di sana disediakan ada tempat untuk berteduh. Soifan lebih mau di samsi citaan. Ketika musim hujan, enak wong biasanya nunut biung. Nah, kalau musim panas juga di situ bisa digunakan untuk berteduh. Wafi sakop bilat atau buang air di lubang. Ini lubang leng itu yuk nopo leng ulo lah ini kedepan. Mungkin lala pas dengan dua air itu tiangnya metu. Nah, tambah. Besar gitu. Bahwa nazil al-mustadir. Nah, ini biasanya lubang yang masuk dan bulat. Terus dalam disakop sakitun pribadi sakit matni. Kebanyakan kita tidak memakai lafaz sakop. Jadi ini tidak dipakai kalau di sini disebutkan. Walaya takalam adaban. Kalau ini adaban itu berarti sudah tidak setingkat yang tadi wujuban tadi enggak. Hanya secara etika ya, jangan ketika buang air sambil berbicara. Oke. Jadi ketika khurujul kharij, keluarnya perkara yang harus keluar, ini adabnya tidak berbicara. Tinggal itu rulotin kecuali kepepet. Ya, kecuali kepepet. Lalu kepepet bagaimana? Misal WC ini jejer-jejer tetanggan ngono. Nah, roh sebelah itu ono blok. Wah, itu koncone sing madhep ngalor wong itu ndak roh. Awas sing lo. Lah, ngono kan ya wajib gitu. Oh, sebab wongnya lah gak jantungan, ya lah wongnya jantungan tambah repot.
Kang nek ulo, nah itu berarti tidak apa-apa. Kenapa? Karena sudah darurat gitu. Kang nek kalau jengking, nah itu sudah harus. Ya, ya jangan boleh ya sambil ngopi sambil rokokan sisa. Loh, kadang tuh biasanya rokokan pak, tujuannya rokok, kadang tujuannya kan mengurangi ambu, ya, mencari inspirasi jadi. Alal baut wal goer, faedah itu daruratun ilal kalam. Kalau terpaksa berbicara, ya, kaman ro'a ayatan taksidu insanan lam yukroh al kalam. Nah, wow. Ketika terpaksa menuntut untuk berbicara, seperti orang melihat ular yang akan menggigit seseorang, maka ya bisa wajib, ya, wajib kita mengingatkan. Wala yastabilu syamsal qamar. Terus adabipun malih tidak menghadap pas matahari terbit atau tenggelam. Terus menghadap atau membelakangi rembulan ketika terbit maupun tenggelam. Ya, biasanya pas paling etan paling pulang maksudnya. Lah tenggelam kan betul mungkin sedang madhep beribun. Berarti posisi ini kan di pas pengetan kilen itu ngancur gambar. Pas mentor-mentor setengah rolas mengenai terpinggir loh, aku kupon satu. Ayo kurau laut dari kala kodoi kajati. Nah ini hukumnya makruh di saat kita buang air besar maupun kecil. Lakinan Nawawi ya fi raudhah basar itu hadap kol innastidbar rumah laisa bimakruh. Nah ini enak ini menurut Imam Nawawi dalam kitab Rawdatul Thalibin maupun cara menghadap ini dawakan lek membelakangi boten madhepe, lek membelakangi niku boten makruh. Jadi mengkuri. Terus bahwa lapisan wasit lak tersana kitab wasit ya, Imam Nawawi ketika akan pinter inna tarkas digebali ya was digebali ya sawah. Padha berarti membelakangi maupun menghadap itu hukumnya sama. Ya betul laisa bimakruhin. Fayakunu mubahan. Wa qala fi tahqiq inna daru hadas tigebali mala aslalahu. Jadi kadang lupa pripun teng kitab kok dawuh Imam Nawawi teng kitab niki haram. Teng kitab itu kok beliau mengatakan makruh. Terus malih teng kitab nitune malih kok dawuhaken mubah. Nah, pripun cara menyikapi ngoten niku? Nah, kitab niku dikarangkan boten saring dadosan. Muadab atau majmu, cara majmu. Terus kali kita Rawdah niku riyen pundi? Mengke sing paling belakang niku biasanya sing paling dibuat intimat. Nggih. Jadi Ibnu Hajar piyambak kitabe dikata. Nggih, Ibnu Hajar teng Tuhfae ngendikan ngeten. Terus Ibnu Hajar teng kitab itu kok dawuh ngeten. Ibnu Hajar teng fatwanya kok dawuh ngeten. Mana yang dibuat pegangan? Nah, ini iktimati para ulama lak kados tempat mau teng i'amah niku nggih. Tuhfah ingkang muktamad pertama yang dibuat acuan ya ketika bertentangan antara tuhfah dengan kitab lain apalagi dengan fatwa. Nah ini yang dibuat pegangan oleh para mutaakhirin ulama-ulama sebelumnya adalah tuhfahnya. Baru kalau semisal ya mungkin itu pembahasan pada malam hari ini yaitu satu pasal mengenai istinja dan tata krama di dalam melakukan istinja. Jadi seperti biasanya kita buka